Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bisa menyapa lagi di program Berkat Pagi di hari ini. Pada hari ini mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sudah di kitab Yoel Bapak Ibu Saudara. Kitab Yoel, mari sama-sama kita belajar kitab Yoel, dan saya percaya kita di pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita belajar kitab Yoel dalam kitab Yoel pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan 13 saja. Di sana perikopnya seruan untuk bertobat. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat yang ke-13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, di pasal 2 ini di ayat 12 dan yang ke-13 tadi yang sudah kita baca Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai ada ayat ini Bapak Ibu Saudara? Di sana dikatakan perikopnya seruan untuk bertobat. Saudara, kalau mau lihat ke belakang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, di pasal pertama ada hukuman Tuhan atas bangsa Yehuda yang Tuhan berikan kepada bangsa ini, yaitu berupa tulah belalang Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini sampai terjadi Bapak Ibu Saudara? Jelas karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh bangsa ini. Boleh dikatakan bangsa ini Tuhan beri hukuman atas segala dosa yang telah mereka lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Nabi Yoel ini menyerukan kepada bangsa ini untuk berbalik kepada Tuhan Allah sebelum terjadi penghukuman yang jauh lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena bangsa ini, dosa yang mereka lakukan adalah mereka berkompromi dengan dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca dari pasal 1 Bapak Ibu Saudara ya, di sana kalau boleh kita lihat, mereka ini terlalu banyak hal yang mereka lakukan sehingga mereka tidak peka lagi dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan tidak peka lagi, maksud saya tidak peka lagi dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup mereka. Dan mereka lakukan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara, mereka kompromi dengan dosa. Nah, di sini dikatakan Allah menyuruh bangsa ini, bangsa Yehuda, untuk berbalik kepadanya selagi masih ada waktu. Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada waktu. Itulah sebabnya Nabi Yoel menyerukan kepada bangsa ini untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, Allah menghukum semua manusia karena dosa mereka. Tapi di sini dikatakan, tetapi Ia murah hati kepada orang-orang yang berpaling kepadanya. Tuhan menghukum mereka karena dosa mereka, tetapi Tuhan murah hati kepada orang-orang yang berpaling atau berbalik kepada jalannya yang benar. Nah, di sana dikatakan di ayat yang ke-13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 ini penyesalan yang dalam itu seringkali diperlihatkan dengan cara
mereka mengoyakkan pakaian mereka, bangsa Yehuda. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yakub mendengar di Kejadian pasal 37 Bapak Ibu Saudara, Yakub mendengar bahwa Yusuf anaknya mati. Dia mengoyakkan pakaiannya. Itu tanda mereka sangat bersedih atau kesedihan yang paling mendalam. Dan cara mereka memperlihatkan adalah mengoyakkan pakaian mereka. Begitu juga Daud, waktu Saul dan Yonatan meninggal, mati pada waktu itu. Dalam 2 Samuel Bapak Ibu Saudara, 2 Samuel yang pertama. Dia pun sama, dia mengoyakkan pakaiannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan di sini adalah yang Tuhan inginkan bukan hal demikian, bukan secara lahiriah, tetapi pertobatan yang dengan batinnya yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Boleh dikatakan seperti itu. Yang Tuhan inginkan ialah bukan secara lahiriah. Tuhan katakan bahwa bukan apa yang dilihat manusia, tetapi apa yang Tuhan lihat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya di ayat yang ke-13 ini dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih. Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sadar bahwa kita ini sudah melakukan kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Tapi terkadang kita tidak peka dengan apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita tahu bahwa, contohnya kita tahu bahwa jalan yang kita tuju ini salah, gitu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita akan berbalik, putar balik dan kembali ke jalan yang benar, atau kita terus dengan jalan ini? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang Tuhan inginkan adalah pertobatan bukan secara lahiriah yang kelihatan, tetapi pertobatan yang benar-benar secara batinnya sungguh-sungguh. Yang artinya saat kita tahu, kita bertobat, kita tetap fokus di jalan itu, di jalan yang benar. Tidak miring kiri atau miring kanan, meskipun keadaan memang mampu untuk membuat kita untuk berbalik. Itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti yang di Yoel ini Bapak Ibu Saudara yang ke-13, seperti itu yang Tuhan inginkan. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan berarti saat kita tobat terus tiba-tiba kumat lagi, kumat lagi, tidak seperti itu. Tapi tobat yang memang betul-betul fokus dalam jalan yang benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Bapak Ibu Saudara. Terkadang banyak hal yang buat kita itu mudah banget untuk ini. Tapi saya percaya saat kita dengan Tuhan, saat kita taruh Tuhan di depan, menempatkan Tuhan di depan, apapun keadaan, apapun jalan yang kita lewati, saya percaya Tuhan mampu membawa kita ke dalam rencananya. Bahkan Tuhan mampu membawa kita tetap berada di jalannya yang benar Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, bisa dikatakan pertobatan yang sungguh-sungguh atau pertobatan yang sejati Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati Tuhan di pagi hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, tetaplah peka bahwa yang sudah kita lakukan, peka bahwa ini salah. Peka untuk cepat mengerti bahwa ini adalah dosa, ini adalah salah. Kita harus cepat kembali kepada jalan yang benar. Dan yang Tuhan inginkan adalah bukan secara lahiriah, bukan secara kelihatan oleh manusia, tetapi hati ini yang Tuhan inginkan. Mengoyakkan hati, artinya bertobat dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati Tuhan di pagi hari ini.
Apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.